Sahabat pencipta yang dikasihi pencipta, kembali lagi kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. The truth will set you free, atau kebenaran akan memerdekakan. God is love, love is life, no love, no life. Apabila Tuhan adalah sumber kasih, apabila Tuhan adalah sumber kehidupan, yang jadi pertanyaan, dari mana asalnya hewan buas? Ini akan kita pelajari bersama tentang misteri ekologi. Dari mana datangnya hewan buas? Jika alam semesta diciptakan dengan sempurna dan tanpa kematian, siapa yang menciptakan predator atau hewan buas? Kita harus masuk ke desain awal atau titik awal, desain asli yang sempurna. Pada mulanya, tidak ada kematian, penyakit, atau pembusukan. Semua hewan adalah herbivora. Bumi masih hijau, singa dan domba dan anak domba bersama-sama. Yang jadi pertanyaan, apa makanan kita dan juga hewan tersebut? Di dalam Genesis 1 verse 30, and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat, and it was so. Kata daging atau meat dalam Kejadian 1 ayat 30 pada bahasa aslinya sekedar berarti makanan. Jadi kita lihat di sini manusia, binatang-binatang, mereka memakan apa? Biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, kita akan masuk ke dalam 3 klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pola makan. Predator bukan hanya pemakan daging mentah berukuran besar. Kelompok ini jauh lebih luas dari yang kita kira. Yang pertama, herbivora, pemakan tumbuhan. Fakta unik, anatomi manusia, gigi, dan usus masuk dalam subkategori ini, yaitu frugivora, pemakan buah atau biji. Lebih lanjut, predator atau karnivora, pemakan ikan, serangga, dan pemakan bangkai. Jadi predator ini kalau kita lihat ada karnivora, pemakan ikan, serangga, dan pemakan bangkai. Lebih lanjut ada parasit, yaitu menyerap nutrisi dari inang hidup. Nah, kita akan investigasi asal-usul siapa pencipta predator atau hewan buas. Kematian dan penderitaan bukan bagian rencana awal. Lalu, dari mana datangnya hewan dengan insting membunuh ini? Yang pertama, kita akan buat 3 tersangka. Tersangka pertama adalah evolusi alami, di mana hewan herbivora bermutasi perlahan menjadi pemakan daging. Nah, ini kemungkinan pertama, saudara. Kemungkinan kedua, tersangkanya adalah setan, menciptakan atau merusak hewan untuk menyebarkan kekejaman. Ini tersangka kedua. Tersangka ketiga, Tuhan merekayasa ulang hewan untuk mengatasi dunia yang telah jatuh. Jadi ada 3 tersangka, ada 3 kemungkinan yang menciptakan predator atau hewan buas, yaitu evolusi alami, yang kedua adalah setan, yang ketiga adalah Tuhan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tersangka pertama yaitu evolusi alami. Tidak memenuhi syarat. Mengapa? Mengubah herbivora menjadi predator membutuhkan perombakan sistemik yang mustahil terjadi secara perlahan. Yang pertama kita lihat, gigi penggiling datar untuk herbivora. Untuk menjadi predator, gigi probek tajam. Untuk usus, herbivora ususnya panjang karena untuk serat. Namun, untuk karnivora atau predator, usus pendek untuk daging. Otaknya memandang hewan lain sebagai makanan. Nah, di sini kita lihat ada catatan. Sonar kelelawar malam terlalu kompleks berevolusi perlahan dari kelelawar pemakan buah. Jadi, ini terlalu kompleks, saudara, apabila evolusi alami tidak memenuhi syarat sebagai pencipta predator. Kita akan lanjut ke kemungkinan kedua atau tersangka kedua, yaitu setan. Setan terbatas oleh kuasa penciptaan. Di dalam Patriarch and Prophets 264, pangeran kejahatan tidak memiliki kuasa untuk menciptakan atau memberi kehidupan. Ini adalah hak
prerogatif Allah semata. Artinya apa? Tidak ada yang punya kuasa penciptaan kecuali Allah. Setan tidak bisa. Namun apabila setan tidak bisa menciptakan, dia bisa memodifikasi, saudara. Nah, apakah ada batasan memodifikasi sampai sejauh mana? Batas kuasa modifikasi. Dalam kasus nyamuk, setan mungkin bisa memelintir desain asli secara minor. Spesies parasit adalah kandidat kuat. Nyamuk jantan, siklus asli, minum nektar bunga. Oke? Nyamuk betina, siklusnya sudah rusak. Minum darah untuk reproduksi. Kesimpulan, loncatan modifikasi kecil atau parasit mungkin terjadi, tapi berubah burung pemakan buah menjadi elang berada di luar batas kemampuan setan. Oke? Kita masuk ke tersangka ketiga. Tuhan. Konflik logika kebaikan. Jika Tuhan merekayasa predator, apakah dia menghendaki kekejaman? Apakah membunuh nyawa makhluk lain selalu berarti kejahatan murni di dunia yang sudah rusak? Mari lakukan eksperimen pikiran. Di sini akan mengerti jawaban dari siapa yang menciptakan predator. Skenario A. Dunia yang jatuh tanpa predator. Tanpa predator, populasi herbivora meledak tak terkendali. Hasilnya, kematian massal yang menyiksa. Jadi kita lihat di sini. Yang pertama, populasi herbivora meledak. Makanan habis, kapasitas maksimal. Kelaparan ekstrim dan imun akan turun. Yang keempat, kematian massal yang menyakitkan. Jadi kita lihat di sini, ini skenario A, dunia yang sudah jatuh karena dosa, namun tidak ada predator. Ini akibatnya, saudara. Oke? Yang kedua, skenario B. Skenario B, dunia yang jatuh ke dalam dosa dengan adanya predator. Predator fungsinya membatasi, bukan menghabisi mangsa. Ingat, saudara, predator fungsinya membatasi, bukan menghabisi mangsa. Populasi seimbang, predator, dan mendapatkan sumber makanan. Predator memburu yang paling lemah, tua, dan sakit. Ini menjaga populasi tetap seimbang dengan jumlah makanan. Kematian memang terjadi, namun lebih cepat dan lebih berbelas kasih dibandingkan mati kelaparan perlahan. Di dalam Ratapan 4 ayat 9 dikatakan, mereka sengsara dan mati perlahan-lahan karena sama sekali tak punya makanan. Yang mati di medan pertempuran lebih beruntung dari yang mati kelaparan. Jadi saudara bisa bayangkan, di skenario B ini, predator justru itu fungsinya untuk membatasi, saudara. Oke? Dan kita lihat di sini bahwa predator ini juga yang menjaga populasi keseimbangan. Ada bukti sejarah di mana bencana dataran tinggi di Kaibab, pembinasaan predator liar demi populasi rusa justru memicu tragedi ekologi. Yang tahun 1905 kita lihat di sini ada dia populasi rusa. Tahun 1905 4.000 rusa mulai pembantaian predator. Jadi semua predator yang memangsa rusa itu dibantai habis. Apa akibatnya? Tahun 1920-an 100.000 rusa melewati batas kapasitas alam. Saudara bisa bayangkan, tidak ada predator, kapasitas daripada rusa melonjak dari 4.000 menjadi 100.000 rusa. Apa akibatnya? 60% populasi mati kelaparan massal hanya dalam 2 tahun karena terlalu banyak jumlah rusa. Rusa kembali ke 10.000 rusa. Artinya di sini kita lihat bahwa pembinasaan hewan buas secara liar agar populasi rusa dijaga justru memicu tragedi ekologi. Mengapa manusia bukan pengganti predator? Kita berburu untuk trofi, bukan untuk menjaga keseimbangan alam. Predator liar memangsa yang lemah dan sakit,
menyisakan jantan kuat untuk reproduksi ras yang tangguh. Jadi kalau kita lihat di National Geographic bahwa banyak binatang yang sudah sakit-sakitan, yang sudah mau hampir mati, itulah yang diburu, saudara. Dan daripada mereka mati kelaparan, predator ini menolong justru. Dan akhirnya apa? Mereka mati. Di sisi lain, predator pun mendapatkan makanan. Apabila manusia sebagai pemburu daripada rusa membunuh jantan atau rusa jantan alfa yang paling sehat. Apabila kita lihat predator memburu yang sudah sakit-sakit, tapi manusia memburu, dia cari rusa yang paling sehat, paling jantan, merusak rasio populasi, memicu ledakan jumlah betina. Momen pencerahan. Kita bisa melihat rahasia di balik jamur. Apakah ada makhluk hidup yang diciptakan khusus setelah dosa masuk? Ya. Satu-satunya fungsi jamur adalah mendaur ulang benda mati atau pembusukan. Di Taman Eden yang sempurna, tanpa kematian, jamur tidak memiliki pekerjaan. Jamur harus ada atau bumi akan terkubur benda mati. Nah, di sini kita melihat anatomi jamur. Ciptaan baru, bukan evolusi. Jamur memiliki asam penghancur tanaman. Agar tidak hancur oleh asamnya sendiri, jamur butuh struktur yang sama sekali baru. Sel tanaman kita lihat, dinding sel terbuat dari selulosa. Sel jamur, dinding sel terbuat dari chitin atau kebal terhadap asam pelebur tanaman. Loncatan struktur ini membuktikan jamur tidak berevolusi dari tanaman, melainkan diciptakan secara spesifik oleh Tuhan pasca kejatuhan untuk mendaur ulang alam. Nah, kita sudah melihat pelan-pelan sintesis atau predator sama dengan jamur ekosistem tinggi. Yang pertama, kita lihat jamur sebagai pengendali kematian flora. Di sisi lain, kita lihat bahwa predator pengendali kematian fauna. Predator bukanlah produk kekejaman setan, melainkan mahakarya desain rekayasa darurat dari Tuhan yang penuh belas kasih. Konfirmasi dari teks suci atau Alkitab, jika predator adalah hasil karya setan, Tuhan tidak akan memelihara mereka atau menyediakan makanan bagi mereka. Hewan terbuas yang lembut berjalan dengan tenang menuju bahtera. Jadi kalau kita lihat cerita bahtera, ada banyak hewan terbuas pun masuk ke dalam bahtera. Dalam Mazmur 104 ayat 21, singa-singa muda mengaum-ngaum minta mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Lukas 12 ayat 24 perkataan Yesus, perhatikanlah burung-burung gagak, Allah memelihara mereka. Jadi kita melihat, saudara, bahwa predator bukan kekejaman setan, saudara, tetapi hasil karya daripada Tuhan untuk memelihara manusia dan bumi ini. Kalau kita lihat konsep masa depan, akan dipulihkan, akan di-restore, restoration, saudara, pemulihan desain asli. Ketika peran ekologis mereka tak lagi dibutuhkan di bumi yang baru, insting mereka akan dikembalikan seperti di Taman Eden. Di dalam Yesaya 11 ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ini adalah desain yang pertama. Tetapi karena dosa, desain ini dirusak. Sehingga kita bisa melihat bahwa di masa depan tidak akan ada lagi predator, karena fungsinya tidak ada, saudara. Mengubah sudut pandang kita. Berhentilah mengkategorikan hewan sebagai makhluk baik dan jahat. Sebagai contoh, kelelawar. Oh, ini makhluk yang jahat ini. Kelelawar itu adalah penyapu serangga malam, saudara. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua, ular. Oh, ini juga makhluk jahat katanya. Tapi kalau kita pahami sudut pandang kita, kita perbaiki. Ular adalah pengontrol wabah tikus. Apabila tidak ada ular, tikus akan banyak, saudara. Hiu. Oh, ini juga makhluk jahat karena sering makan. Kita lihat di sini
bahwa hiu penjaga keseimbangan lautan. Ingat saudara, manusia dan dunia ini sudah jatuh dalam dosa, saudara, sehingga ada kematian. Dan justru kita melihat Tuhan desain ini dalam arti apa? Dia sesuaikan karena ada yang namanya supaya ada keseimbangan. Pembantaian atas nama industri terhadap mereka bukanlah pemberantasan kejahatan. Itu adalah penghancuran atas sistem keseimbangan buatan Tuhan. Saudara, hari ini kita diajak untuk mengubah sudut pandang kita terhadap hewan. Tidak ada hewan jahat, hewan baik. Itu tujuannya, mereka memiliki tujuan. Dan terakhir saudara dikatakan, menteri kehidupan di alam semesta. Desire of Ages halaman 20. Tidak ada burung yang membelah udara, tidak ada binatang yang bergerak di tanah, melainkan melayani kehidupan yang lain. Saudara, biarlah pelajaran ini boleh membuka paradigma kita, mengubah sudut pandang kita, bagaimana rancangan Tuhan yang mula-mula seharusnya